Halo teman cerita, di Ramadan kali ini kita ada segmen spesial nih mengenai kajian seksualitas. Dan di episode perdana kali ini kita akan membahas mengenai waria dan antropologi budaya Jawa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yasir Arafat. Selamat menyaksikan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kula hormati Ibu Sinta selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti para bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, sepuh, ugi, para sederek sedulur kula, kakak-kakak saya, mas-mas, mbak-mbak, semuanya, kehadiran kita di sini adalah kehadiran yang sore hari ini belum pernah kita perkirakan sebelumnya, gitu. Kita ada orang di kesempatan yang mulia ini mungkin banyak yang keluyuran cari takjil. Nah, kita di sini berkumpul merekatkan silaturahmi. Ada banyak pahala yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengirimkan doa surat Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, kakek nenek, simbah-simbah kita, sedulur-sedulur yang sudah melahirkan kita sampai ke atas, baik yang namanya kita tahu atau yang kita tidak tahu, kita doakan semuanya mudah-mudahan mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilindungi dari azab kubur dan juga diberikan catatan anugerah sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina amalina wa ammatina akhwalina wa khawlatina ila usulihim wa furu'ihim anallah yaghfir lahum dhunubahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yukrim nuzulahum wa wasi'a madkhalahum wa nawwir quburahum wa yadkhilhum al-jannata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakakku semuanya sehat ya, alhamdulillah. Bu sehat, Ibu? Sehat. Pokoknya asal bisa ketawa, angger saged ngakak, kali guyang-guyu, ngopi, ngerokok, berarti masih sehat. Alhamdulillah. Tapi karena belum buka ya orang. Niki nganti jam itu nggih, Bu? Setengah 6. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau saya mau sampai subuh tidak apa-apa, tapi harus ada kopi sama rokoknya. Ya arana ya nolak semaput ya. Oke, sore hari ini saya sangat bahagia bisa menelusuri. Sebenarnya saya tuh sering muter-muter di daerah sini, Bu. Saya sering muter-muter di daerah sini mencari tempat-tempat bersejarah, terutama menelusuri makam-makam kuno yang di sekitar sini, yang orang-orang sudah tidak peduli, sudah banyak yang hancur, banyak yang dikerumupi sama suket itu, sama rumput,
sehingga makam itu nggak terurus. Saya itu sering masuk ke makam-makam itu ya saya nggak tahu siapa, pokoknya tak masuk ke situ, tak urusi, tak openi, tak dungake, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka ini adalah orang yang memulakan iman dan Islam di tempat ini. Tetapi karena mungkin ahli warisnya atau mungkin sampun kepaten obor gitu, sudah tidak ada anak turunnya, sehingga makam-makamnya itu terbengkalai. Nah saya itu biasanya masuk, mana yang terbengkalai nanti yang tua-tua itu kita tak susun atau tak bersihkan. Nah setelah itu saya doakan supaya diampuni, dan karena mereka nunggu kiamat masih ratusan tahun lagi. Itu rata-rata makamnya itu dari sudah usianya sudah 300-an tahun. Jadi mereka itu menunggu kiamat sudah 300 tahun sampai hari ini. Kiamat itu urung teko. Terus dinteni dari kiamat sudah dekat, sinetronnya sudah ada, filmnya sudah ada, kiamat itu urung teko. Terus tanteni. Tapi ya enggak apa-apa, kita doakan. Kita pun juga begitu, karena besok kalau kita udah enggak ada, siapa yang mendoakan kita? Kalau teman-teman kita masih ingat, alhamdulillah. Makanya mendoakan orang yang sudah tiada itu benar-benar ditunggu. Karena itu orang Jawa, nah ini baru masuk ke kabudayan. Orang Jawa itu sebelum Ramadan itu nanti nyadran, nah nyadran. Kita juga nyadran. Oke, sampun. Oke, makam-makam sekitar sini ya. Oh, masing-masing di kampung. Teman-teman, kita ngirim ke teman-teman baru yang sudah meninggal. Iya. Lalu akan keluarga kita. Alhamdulillah. Ya, itu nyadran. Jadi orang Jawa nanti nyebutnya juga ruah, bulan ruah ya. Bulan Sa'ban nanti disebut dengan bulan ruah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memuliakan arwah. Loh, memuliakan arwah itu disembah apa mboten Pak? Mboten. Tidak, memuliakan arwah itu maksudnya membersihkan makam-makam para pendahulu, para pemuda, para leluhur sebelumnya, kemudian setelah itu mengirimkan doanya supaya arwah mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ya, ini banyak orang nggak tahu di dalam Al-Quran itu sebenarnya perintahnya itu kan sama itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan alaikumusiyam kepada kamu semuanya berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana sudah diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang terdahulu. Nah, nyadran itu maksudnya juga memberikan pemuliaan kepada orang-orang terdahulu. Kutiba alal ladzina min qablikum niku maknane telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Karena itu para wali-wali di Jawa itu kalau ngomongi puasa itu tidak cukup hanya sekedar puasanya, tapi sejak ruah itu udah siap-siap. Kenapa? Karena itu udah ngirim-ngirim doa minta ampun. Ngapem dulu. Nah, ngapem dulu ketan, kolak, apem. Itu kalau para wali itu nanti nyebutnya khotoan, kola, afwan. Khotoan itu artinya salah, kola itu ya kolaknya nyuwun apa ngaturaken apa perkataan, kemudian disambung dengan afwan, apem. Nah, apem itu dari bahasa Arab itu ya, afwan itu. Afwan. Kemudian nanti diserap dalam bahasa Jawa jadi ngapuun. Kemudian supaya lebih halus diucapkan menjadi ngapunten. Nah, ngapunten itu maksudnya afwan. Jadi sekarang tuh banyak anak-anak muda yang baru belajar Islam kemudian ngomong pakai afwan itu udah terlambat. Oh, bapak-bapak panjenengan leluhur kita semuanya terdahulu sejak dulu udah ngomong ngapunten itu maksudnya afwan itu. Biasa orang Jawa kan lidahnya begitu ya. Kalau nyebut Abu Bakar Siddiq, sahabat Kanjeng Nabi, nanti nyebutnya Kar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq, jatuh sifat Kar Siddiq gitu. Begitu nyebut sahabat Nabi Umar bin Khattab, maka nyebutnya Umar Khattab. Ilat Jawi soalnya, ilat Jawi. Kemudian banyak istilah-istilah Jawa yang sebenarnya itu dari bahasa Al-Quran, tetapi karena orang nggak tahu akhirnya dianggap bahasanya demit. Nah, ini sering disalahpahami orang. Nah, saya tadi senang ke sini karena banyak bertemu dengan simbol-simbol atau lambang-lambang kebudayaan Jawi. Nanti sebelum masuk tentang kewariaan, sebenarnya saya tuh sendiri juga enggak, saya tuh sebenarnya juga enggak suka
menyebut waria atau bukan atau singkatan waria itu apa gitu? Wanita pria. nah itu sebenarnya saya juga tidak suka istilah itu karena semua makhluk Allah itu sama gitu. Jadi kok ada istilah waria itu kayak komputer on sama off terus jenengan yang tanda stripnya itu saya buatan contoh nih gua Pak. Tanda stripnya ada itu kan itu namanya menurut saya kok nggak pas itu ya manusia itu sama semuanya laki-laki dan perempuan itu menurut saya itu hanya masalah di atas kasur aja kok itu selebihnya sama-sama makhluk Allah ruhnya sama dari Allah sama-sama dari Allah tapi begitu dibentuk menjadi raga nanti baru bedanya cuma di raganya tapi dalamnya sama karena itu enggak ngapunten ya gitu. Jadi tapi nanti jangan dipakai ya tanda stripnya. Jadi kayak komputer antara on sama off itu kan nanti ada tanda strip itu. Nah, seringnya jangan sering dianggap itu sama orang kebanyakan itu. Lagu lo ke strip. Justru stripnya tuh nanti gini, Pak. Saya tuh sering ditanya sama orang, Pak, kalau ada orang kemasukan itu gimana ya Pak? Kemasukan setan itu apa? Oh nggak masalah, itu dibaca ayat kursi udah selesai. Yang bahaya itu kalau ada orang jadi setan. Ya, setan itu yang pelit, yang iri, yang dengki, yang buruk sangka itu udah jadi setan. Wah, itu angel. Kalau masih kemasukan, itu, setan. Jadi kalau masih kemasukan itu kan cuma dibacakan ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas, insyaallah wis metu. Nah itu udah sembuh. Tapi kalau ada orang iri, dengki, pelit, buruk sangka sama orang lain, wis dari setan. Dan itu orang yang diwacakan ayat kursi itu di palang kursi ini ono. Palang kursi. Makanya semua makhluk itu sama. Panjenengan ini semuanya makhluk Allah. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong makhluk itu Gusti Allah, tolong umat itu Kanjeng Nabi sama semuanya. Nah ini saya ceritakan ini di dalam sejarah sebenarnya di zaman setelah Kanjeng Nabi itu nanti di zaman Khalifah Abu Bakar itu ada penyanyi Arab yang suka bernyanyi menghibur orang. Itu nanti sebutannya bahasa Arabnya namanya al-mufannathun. Ini orang-orang laki-laki yang suka pakai pakaian perempuan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kegembiraan dalam bernyanyi. Karena orang-orang itu suka menyanyi. Jadi kalau panjenengan sekarang sering dengar lagu-lagu Arab itu yang nyanyi-nyanyi itu. Tapi nanti saya cerita lagu Arab yang sering disalahpahami. Orang Indonesia tuh kalau udah dengar lagu Arab tuh eto-eto salawatan. Jebul mak lagu cinta. Nah di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar itu ada orang-orang di Madinah itu yang menghibur orang bernyanyi syair-syair Arab karena orang Arab suka puisi. Jadi puisi-puisi itu dinyanyikan untuk menghibur orang oleh laki-laki yang pakai pakaian wanita. Kenapa? Karena orang senang melihatnya sebagai hiburan untuk menggembirakan. Jadi tidak ada apa itu namanya, tidak ada merendahkan, tidak merendahkan. Karena apa? Karena semua makhluk itu dianggap sama. Itu di zamannya Sayyidina Abu Bakar di Madinah loh itu. Madinah yang nek panjenengan besok kerso tindak haji, amin ya rabbal alamin. Itu nanti akan masuk ke Madinah itu. Saya juga belum naik haji. Nah, ini kembali ke yang tadi. Jadi ini cerita tentang para orang-orang yang nanti sering dianggap oleh masyarakat Nyuwun Sewu, biasanya nanti disebut waria tadi itu. Padahal sebenarnya jenengan ini ngikuti keseluruhan makhluk Gusti Allah itu sama. Jenengan mantapnya mana udah itu aja. Nah, nanti di dalam kebudayaan ini dulu ya. Karena tadi saya masuk ke sini ingat duduk, kemudian saya melihat itu ada patung Sri Sadono itu. Nyuwun Sewu itu kan sana itu namanya patung Sri Sadono. Serinya sebelah sini, Sadononya sebelah sini. Itu orang modern sekarang salah memahami, dianggapnya itu disembah. Padahal bukan. Itu Sri Sadono itu maksudnya adalah di rumah ini Srinya itu perempuan, Sadononya itu laki-laki. Berarti kalau ada patung itu di rumah ini, orang-orangnya baik laki-laki dan perempuan itu saling sasih menyayangi, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Apa buktinya? Patungnya itu
itu lambang dari kasih sayang Sri Sadono. Kalau ke candi itu jadi Siwa sama Parwati. Kalau ke kebudayaan Islam nanti jadi Baginda Ali sama Ibu Siti Fatimah. Nah, kalau naik lagi ke atas itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ibu Siti Khadijah. Nah, itu namanya Sri Sadono. Karena itu di rumah-rumah orang Jawa dulu, kiai-kiai, leluhur-leluhur kita simbah-simbah, patung itu mesti ada di rumah sebagai bukti bahwa yang di rumah ini bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi. Itu namanya Sri Sadono. Karena itu Sri Sadono kalau dalam budaya Jawa disebut dengan karonsih. Karonsih itu artinya kaloro ingkang asih. Kaloro, dua orang yang saling memadu kasih. Nah, gitu. Memadu kasih itu senes senes wik niku, bukan itu. Memadu kasih itu maksudnya saling mengasihi, kamu memberi saya menerima, kamu bersedekah tak terima, aku infak ngembok terima. Gitu. Kalau kotor ada yang bersihkan, itu namanya saling kasih mengasihi. Nek ono kiai yo diaplopi niku saling kasih mengasihi. Tapi ngawur Bu. Nah, kemudian karena itu yang dilihat dari seorang manusia dalam kebudayaan Jawi itu nanti bukan jenis kelaminnya, tetapi di dalamnya itu yaitu kelelakiannya atau keperempuannya. Kelelakian itu bukan nuwun sewu, tidak termasuk otot-otot dan tidak termasuk anu niku. Peringsilan niku. Senes, bukan itu. Aku nanti Karena apa? Nanti gini, ini para sultan-sultan, ini saya mau cerita para sultan-sultan di Jawa. Para sultan-sultan di Jawa itu, walaupun fisiknya adalah laki-laki, tapi dalamnya adalah perempuan. Karena itu, dia harus mengemban gelar Hamengku. Kalau di Solo nanti jadi Paku. Hamengku itu maksudnya itu memangku, dan yang bisa melakukan pangkuan yang terbaik itu hanya seorang yang punya nilai keperempuanan. Makanya ini saya bawa anak istri saya ini yang bisa ngopenya anak itu hanya perempuan. Kalau anak saya nangis itu, saya marah itu takut sama saya. Tapi kalau yang marah adalah istri saya, anak-anak itu nggak takut. Karena apa? Karena marahnya ibu itu ada rahmah, ada kasih sayangnya itu. Karena itu raja-raja di Jawa, ratu-ratu di Jawa itu gelarnya adalah gelar yang keibuan. Kalau saya ini sering ke candi. Kalau kita ke candi itu ngelihat pahatan tentang laki-laki itu, orang-orang laki-laki sing kaya wong londo saiki iki. Yang kokar, perutnya kotak-kotak kaya tahu isine Bu. Nggih, ngisore nek lontonge. Jadi di candi-candi itu laki-laki itu tidak digambarkan sebagai sosok yang kekar kayak Adirai, kayak Arnold, itu bukan. Nuwun sewu, di candi-candi itu seorang laki-laki yang disebut laki-laki seperti Siwa, Dewa Siwa itu. Nuwun sewu, saya berdiri kayak itu berdirinya kayak gini. Kalau laki-laki elemen, laki-laki di TV-TV ala orang barat yang dipuja oleh para perempuan yang seharusnya kulitnya adalah sawo matang, tapi karena terpengaruh iklan pemutih akhirnya menganggap yang putih itu yang cantik. Rasis itu. Itu sudah mengingkari kodrat. Jadi laki-laki yang barat seperti diimpikan oleh para perempuan yang kekar-kekar itu, kalau di Nusantara itu enggak kayak gitu laki-laki. Laki-laki itu adalah kalau berdiri dia gini. Lihat aja di candi-candi kalau nggak percaya. Besok adakan trip jalan ke candi-candi, tak bimbing, tak tunjukkan. Ini namanya Nandini, ini Siwa, ini Agastya, ini Ganesha, ini Durga Mahesa Surya Mardini. Gitu. Laki-laki itu ya berdirinya ke perempuan. Nek ini berarti laki-lakinya tuh luas. Dan jangan salah, semua sultan-sultan di Nusantara termasuk di Jawa fotonya gitu, dan bisa menari laki-laki itu. Laki-laki kok orang iso nari, orang iso gendong anak pakai lendang. Orang wong lanang mana Bu? Ini aku nek tak lulusnya aku iso ngamuk-ngamuk loh. Soalnya ngelar. Nah, jadi gitu Bu, apa kakak, bapak, ibu sekalian. Karena itu, nih, kalau kita nonton wayang,
Arjuna itu sebelum Baratayuda, saat derenge perang Baratayuda, itu disuruh untuk mencari menuntut ilmu perang, yang nanti akhirnya perang mendapat senjata dari Dewa Siwa. Setelah selesai menuntut ilmu perang, apa yang diperintahkan kepada Arjuna? Arjuna diperintahkan untuk menuntut ilmu menari kekayangan. Karena itu nanti dalam pelarian terakhir di negeri utara, Arjuna itu jadi penari, mengajarkan tari kepada putri utari. Iki wong lanang loh. Arjuna itu sakti, topone kuat, posone gentur, kemudian malam nggak pernah tidur, melek terus, sakti. Tapi nek menari, wah jago. Itu artinya laki-laki itu di Jawa itu adalah laki-laki sing saged merengkuani. Jadi panjenengan ini jangan minder. Kalau ada yang ngomong, wah itu orang cakep, strip di wah sih salah ngomongnya. Clip on sama off ya tengah-tengah. Juga. Jadi begitu. Dan Gusti Allah itu sifat-sifat yang paling banyak melekat kepada Gusti Allah, sebagaimana kita baca dalam membaca Al-Quran itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya penuh kasih, Ar-Rahim itu artinya penuh sayang. Dan itu hanya mungkin dan bisa kalau seseorang itu merasakan kasih sayang sebagaimana kasih sayangnya manusia yang sudah selesai, sudah tahu untuk mau ngapain di dunia ini. Nek carane Jawa niku nggih pun jangkep pun tutup kajian sangkan paraning dumadine. Sangkan itu artinya dari mana, paran itu kemana, kan dumadi itu dulu-dulunya dia jadi apa. Nah, baru nanti ketemu di wayang itu Arjuna itu nanti punya partner, punya konco, adalah konco yang namanya Sri Kandi. Nah, Sri Kandi itu satu-satunya tokoh wayang yang akan bisa menghabisi nyawanya Bisma itu hanya Sri Kandi, yang lain tidak bisa. Menurut saya Sri Kandi itu adalah orang yang nanti dianggap strip tadi. Tapi sing saged mateni Bisma, pemimpin tertinggi dalam kerajaan Kurawa tadi, Hastinapura, yang tidak pernah dibantah dawuh-dawuhnya, itu hanya Sri Kandi. Mula siswa nek ternyata di negeri ini ada orang yang tidak bisa dikandani, nah jenengan tugas jenengan itu. Mungkin tugas jenengan kandanono. Itu. Jadi itu hanya bisa ini dalam budaya Jawa loh Bu. Ini enggak sembarangan ini. Makanya jenengan ini manukan hormat menurut saya. Berdasarkan cerita-cerita tadi itu dalam kebudayaan Islam, dalam kebudayaan sebelum Islam di Nusantara, di candi-candi, sampai nanti cerita wayang. Dan wayang-wayang ini nanti hanya diajarkan oleh seorang guru wali utama tanah Jawa yang nanti dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Nah, jadi wayang itu yang ngajari ya wali-wali, bukan orang yang sebelum Islam. Justru ketika Islam datang, wayang itu diajarkan. Kalau dulu sebelum Islam datang, wayang-wayang itu hanya ada di gunung-gunung. Bukit Rahtawu, Muria itu ada, Bukit Rahtawu. Jong Songo, wah itu, Dieng. Wayang-wayang itu dulu diputar, orang mau ke sana capek. Nah begitu Islam masuk sama para wali dibuat, karena wayang buatkan pertunjukan, kemudian diajarkanlah Islam melalui wayang ini tadi. Nah kembali ke cerita ini tadi. Karena itu walaupun dengan nanti disebut dengan istilah tadi itu waria-waria itu, menurut saya sebutan itu sendiri sebenarnya tidak pas gitu. Karena apa? Karena memang di dalam khazanah kebudayaan Jawi, posisi-posisi panjenengan ini posisi-posisi terhormat gitu. Dan termasuk di dalam khazanah keislaman itu semua orang-orang yang sudah tercerahkan itu, yo para wali, para orang-orang kawicaksanan itu adalah orang-orang yang gemulai. Penuh kasih sayang itu kan artinya keibuan.
orang yang setiap hari dimintai tolong itu kan Mbah Kiai di pondok-pondok pesantren itu wah yang dimintai tolong kapan saja mau. Ya seperti ibu kita ketika kita masih bayi, anaknya malam-malam pipis yo tangi, popoknya diganti ya seperti itu persis. Tadi kajian seksualitas dengan tema waria dan antropologi budaya Jawa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Arafat. Semoga kajian tadi bisa bermanfaat buat teman-teman cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya podcast teman cerita ini bisa semakin berkembang. Oke, see you next time. Bye-bye.